Halo semuanya, balik lagi, sehat terus, lancar juga kegiatannya. Oke, kita lanjut teman-teman mengenai isu ijazah Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi melapor Roy Suryo CS, salah satu narasi yang muncul adalah kata kriminalisasi. Jadi bukan hanya Roy Suryo yang menyatakan hal ini, tapi juga Dr. Tipa di sebuah video ya, dengan video panjang yang memang intinya merasa dikriminalisasi. Nah, dari sana setelah isu kriminalisasi mencuat, media datang langsung ke Pak Jokowi dan meminta respon dari beliau tentang Roy Suryo CS yang mengatakan bahwa mereka itu dikriminalisasi. Pak Jokowi pun merespon, yang dimana respon beliau itu menurut saya baru pertama kali Pak Jokowi merespon seperti ini. Jadi memang tujuannya itu untuk memberikan pelajaran nih kepada Roy Suryo CS yang selalu membuat gaduh. Selain Pak Jokowi, Pak Mahfud juga ikut bersuara tentang kegaduhan ini. Orang-orang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Oke, kita langsung saja lihat videonya. Diva, Roy Suryo, Rizal Fadila, dan Rismon Sianipar. 4 orang, 4 latar, tapi nasib sama. Dikriminalisasi karena bicara. Jokowi, Gibran, Iriana, Paman Usman, dan lain-lainnya. Karenanya yang utama sekarang adalah tangkap adili Jokowi dan turunkan maksulkan Gibran, yang kemudian juga kaji bahwa ijazah Gibran juga dugaan kuatnya palsu. Jadi memang sasaran mereka itu bukan hanya ke Pak Jokowi. Tadi disebutkan nama Mas Gibran ya, mempermasalahkan ijazahnya juga, menuduh palsu. Dan ini dari Roy Suryo mengatakan peneliti seharusnya diapresiasi bukan dikriminalisasi katanya. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana respon Pak Jokowi terhadap hal ini. Pak, terkait tanggapan ijazah. Ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi Peneliti, Pak. peneliti. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Bertahun-tahun Pak Jokowi sabar menghadapi hal-hal seperti ini, fitnah, hoak, pencemaran nama baik. Karena selama 10 tahun kemarin kan Pak Jokowi sibuk kerja, tidak menanggapi hal ini. Tapi karena keteterusan dan memang harus diberi pelajaran, akhirnya Pak Jokowi melaporkan. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya sih tidak, dari Prof Mahfud, saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang, enggak lah. Apa hubungannya?
Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya. Pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan. Kebohongan publik karena pemalsuan. Itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, Presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasanya bubar negara ini. Undang-undang pemilu, dia yang buat pemilunya udah selesai. Yang tanda tangan tuh Presiden. Apa tidak sah? Yang mengangkat hakim-hakim tuh tanda tangannya Presiden, Hakim MK, Hakim MA. Apa putusannya batal semua? Pengangkatan menteri, diangkat oleh Presiden dasar. Apa batal semua itu kebijakan perjanjian internasional dan sebagainya? Enggak. Enggak bakal tidak sah. Karena apa? Kalau pendekatannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, itu dalilnya itu keputusan yang sudah dibuat secara sah. Secara sah. Oleh kedua belah pihak. Itu harus dijamin kepastian hukumnya. Wah, itu berlaku. Kalau salah ya sudah, misalnya kita kontrak dengan Cina, bikin jalan tol gitu, bikin kereta api gitu. Karena kita tidak senang lalu mau batal, ya Cinanya tidak mau. Kita terikat oleh hukum internasional juga dalam sengketa internasional. Atau kampus-kampus ini menjadi tidak sah semua ijazahnya. Karena apa? Yang mengangkat menteri, rektornya yang menandatangani ijazah itu. Menteri itu diangkat oleh Presiden. Oleh sebab itu jangan terlalu ngelantur. Bicara keabsahan ijazah Presiden kok dibilang lalu keputusannya tidak sah. Karena saya mengatakan begini, ini ada aja yang nanggapi. Saya lihat di TikTok. Seakan-akan apa? Mahfud MD sekarang sudah berubah. Sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Coba, teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraannya. Iya, saya bilang. Yang saya katakan begini, ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya tidak punya kepentingan. Apa? Kepentingan saya tidak ada. Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini, mari saya jelaskan. Biar nanti saudara, kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu, di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana. Saya dengar paper yang masuk sudah banyak. Coba nanti dipilih. Ya begini. Yang gugat ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. Lalu sudahlah, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar pengadilan itu bilang, NO, saya tidak dapat menerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus apa dong? Lagi pula, kalau perdata itu ya seperti teorinya perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan begitu. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar ya, justru kalau dia memutus salah. Pengadilan negeri itu. Terus kemana dong? Tidak ada kan? Pihak yang dirugikan siapa secara perdata? Siapa yang perdata itu kan pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa nerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah, seharusnya Anda minta kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM. Karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN. Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan? Nah itu ya respon dari Pak Mahfud, dijelaskan secara hukum, secara logis. Assalamualaikum Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Gimana jantung? Jantung aman jantung? Tidur nyenyak tidur? Kok sibuk banget sih keliling TV, podcast, klarifikasi, nyari kambing hitam? Merasa diintimidasi, ini pembungkaman. Duh,
Ini kan yang kalian mau. Kan kalian pengen banget itu Jokowi diadili. Udah paling bener kan? Ini pembuktian ijazahnya asli atau palsu melalui jalur hukum. Jadi mendingan ya persiapkan diri lahir batin gitu ya. Nanti ditonton sama seluruh rakyat Indonesia. Istirahat yang cukup, makan yang banyak gitu ya. Semangat. Emang sih dari awal ketika Roy Suryo CS sudah bertemu dengan pihak UGM dan kemudian pihak UGM akan memberikan data ketika diminta di pengadilan, Roy Suryo itu sudah memberikan respon ya yang memang intinya tidak ingin diproses di pengadilan. Nah, setelah beneran Pak Jokowi melapor langsung, itu pihak-pihak yang menggugat malah terlihat tidak mau diproses secara hukum ya, dengan mengembangkan narasi-narasi yang menurut mereka benar. Nah, seperti itu. Kalau ini dianggap fitnah pencemaran, ini aparat penegak hukum. Nah, inilah salah satu kuasa hukum yang gak ngerti hukum, berbicara tentang hukum tapi tidak tahu landasan hukum. Kalau Anda berbicara yang mempertanyakan ijazah Jokowi itu jutaan orang, ini lu gak mikir apa gimana sih? Yang selalu berteriak ke media sosial itu tokoh-tokoh yang sekarang membuat narasi seolah-olah ijazah Jokowi palsu. Nah, itu yang sekarang dipanggil untuk apa? Untuk membuktikan. Anda sendiri yang selalu berbicara ketika Jokowi tidak. Harusnya Jokowi datang ke pengadilan, harusnya Jokowi yang melaporkan. Tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukum. Jokowi kemarin datang ke Polda Metro Jaya. Ya. Jokowi datang sendiri loh. Tapi tiba-tiba Anda bilangnya apa? Pembungkaman terhadap kritik, kriminalisasi pendapat. Ini Anda berpikirnya pada sehat apa enggak? Coba saya tanya. Jokowi tunjukkan saja ijazahnya, biar pro kontra ini selesai. Ini permintaan terlapor, para terlapor itu meminta itu. Termasuk ada beberapa tokoh yang meminta itu. Kenapa kok nggak ditunjukkan saja ijazahnya biar ini clear? Ya nggak begitu konsepnya. Nah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi kepada Jokowi, saya ragu Jokowi ini anaknya si B, dari tunjukkan kakaknya, advokat ini. Saya ragu Jokowi ini lahir di Solo, tunjukkan KTP-nya. Begitu. Ada forumnya. Ya, di mana forumnya? Di persidangan kalau ini gugatan perdata. Karena ada asas hukum di mana ya siapa yang mendalilkan maka dia wajib untuk membuktikan. Ya, ada asas actio incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan, maka dia wajib untuk membuktikan. Begitu. Ya. Jadi tidak semudah itu. Ada orang nanya, ditunjukkan, ada apa kepentingannya? Kalau kemudian dibalik, saya ragu kamu wanita atau laki-laki, kau tunjukkan itu. Nah, itu dia videonya. Kita melihat bagaimana respon dari Pak Jokowi, kemudian kita melihat penjelasan dari ahli hukum. Kayaknya narasi-narasi baru akan muncul lagi dari pihak Roy Suryo CS yang memang tujuannya yaitu menjatuhkan Pak Jokowi. Oke, saya kira informasinya segitu aja untuk hari ini. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah nonton sama-sama, and that's it. Catch you later.